Oke, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Cynthia. Malam hari ini saya masih di Jogja ya. Malam hari ini tadi kita sudah dengarkan Pak Abe sudah eh, mengadakan talk show dengan Mbak Ananisa dan sangat luar biasa, menginspirasi sekali ya. Dan malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sharing ya. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama mendengarkan kira-kira apa nih yang akan saya sampaikan pada malam hari ini dengan siapa narasumber saya. Mungkin ada yang sudah tahu, tapi ada baiknya kita malam hari ini pun membuka hati dan pikiran kita agar kita bisa mendapatkan sebuah informasi yang mungkin kalau teman-teman bisa mendengarkan, wah ini menjadi pencerahan ya buat teman-teman semua yang mungkin selama ini masih bertanya-tanya tentang satu hal ini, tapi malam ini bisa terjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman ya. Malam hari ini kami akan membicarakan tentang produk ya. Masih banyak yang belum paham tentang produk Tiansi dan malam hari ini kita akan mencoba men-sharekan tentang produk-produk Tiansi khususnya uh, produk penguat ya. Mungkin ada yang belum tahu juga nih produk penguat apa saja. Malam hari ini kita akan kupas tentang produk penguat Tiens ya. Nah, siapa narasumber saya malam hari ini? Kita akan sama-sama bicara, sama-sama ngobrol dengan seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang trainer Asia Pasifik, paham tentang produk Tiansi dan senang berbagi tentang informasi tentang produk Tiansi. Nah, tanpa panjang lebar, kita akan mencoba memanggilkan Ibu Sinaga ya. Ibu Sinaga ini ada di Jakarta ya. Kita akan coba panggilkan apakah Bu Sinaga sudah ada di sini. Sebentar. Nah, teman-teman yang ingin bertanya mungkin nanti bisa menyiapkan catatannya, bisa nanti bisa mengisi kolom chat kalau ada yang mau bertanya seputar produk penguat ini ya. Jadi teman-teman silahkan nanti yang mau bertanya silahkan isi kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab tentang produk-produk penguat ya. Nah, kalau yang sudah pernah pakai mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh juga silahkan tanyakan. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Oke, sambil menunggu Bu Sinaga sudah bisa masuk apa belum. Nah teman-teman, banyak produk-produk yang Tiasi miliki yang kita juga mungkin sudah ada yang tahu seperti apa produknya atau ada yang belum karena masih di luar negeri belum terima produknya seperti apa. Malam hari ini kita akan kupas minimal teman-teman tahu bentuknya seperti apa, kegunaannya seperti apa, sehingga kalau kita menginformasikan kepada teman-teman yang lain, kepada prospek kita, kepada keluarga kita, kita tidak asal memberikan informasi, tetapi kita bisa memberikan informasi yang tepat, ya. Oke, coba kita cek lagi, sudah masuk apa belum Bu Sinaga? Oke, sebentar. Ada yang tahu produk penguat apa saja? Ya, kalau ada yang tahu, ada yang sudah punya di rumah, silahkan ya. Ibu sudah masuk? Oke, di bagian Corvan Winners yang Cynthia like ya. Oke. Oke, teman-teman semua, ya kita panggilkan segera Bu Sinaga. Penasaran kan produknya sama-sama? Jangan lupa siapkan catatan supaya teman-teman semua bisa mengikuti dengan baik. Oke, Bu Sinaga sudah bergabung dengan kita malam hari ini. Selamat malam Bu, apa kabar? Selamat malam juga Bu Cynthia, saya sehat dan selalu baik. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Malam hari ini masih segar-segar semua teman-teman yang dengerin, segar nggak nih ya? Apa Mas sudah ngantuk ya? Lihat, Bu Sinaga segar sekali, siap menyampaikan informasi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Oke Bu, malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang produk penguat ya. Nah, mungkin Ibu Baik, boleh jelaskan dulu kepada teman-teman sebenarnya ada berapa kategori sih produk Tiansi ini? Kenapa kita ambil saat ini produk penguat? Emang ada produk yang lain? Boleh Ibu share kepada kita dulu supaya teman-teman lebih paham. Silakan Bu. oke. Baik, sebelumnya saya menyapa-nyapa dulu. Suara saya jelas, teman-teman? Jelas sekali. Jelas ya Bu ya? Terima Ya. kasih.
Saya selalu mengucap syukur dulu dalam segala perkara hidup, terlebih di malam hari ini kita boleh bertatap wajah walaupun via udara ya. Mungkin teman-teman, sebagian teman-teman ada yang belum kenal, salam kenal, saya Ibu Sinaga dan saya tinggal di Jakarta. Uh, Puji dan syukur kepada Tuhan ya. Oke, pertanyaan dari Bu Cynthia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih masih diberikan kesempatan untuk kita berbagi sharing. Jadi produk dari Tiansi itu banyak ya. Ada detoksifikasi, ada penyeimbang, ada penguat, ya. Dan itu konsepnya dari pengobatan TIENS untuk pencegahan, gitu. Ya, jadi untuk saat ini mungkin kita akan bicara tentang penguat ya Bu ya. Ya, betul. Ya, dari penguat gitu. Jadi banyak produknya, tetapi yang kali ini kita akan bicara tentang produk penguat. Oke. Nah, teman-teman mungkin belum tahu, Bu, kira produk penguat itu ada apa saja sih yang masuk kategori produk penguat? Oke. Oh, oke, baik. Yang pertama adalah Nutrien High Calcium Powder. Ini untuk usia 13 tahun ke atas, ya, sampai manula. Yang kedua adalah kalsium sutang. Ini khusus untuk penyakit diabetes, ya, penderita penyakit diabetes. Yang ketiga adalah children calcium, di mana ini kita gunakan untuk 1 sampai 13 tahun, ya, untuk penguat. Yang keempatnya adalah zinc. Nah, ini yang sedang ngetren kalau seumpama zinc ini dikonsumsi sama kalsium, children calcium, dan ini untuk usia 0 sampai 1 sampai 13 tahun, ini bisa untuk peninggi badan. Ini luar biasa lah, yang lagi ngetren lah ya. Dan kalau yang kelimanya adalah diakon. Nah, sebenarnya kita ada juga kalsium chewable, tapi kalsium chewable sekarang lagi belum ada lagi ya. Jadi ini ada diakon. Diakon ini khusus untuk penyakit diabetes. Jadi kalau sudah dokter menyatakan bahwa seseorang itu penyakit diabetes, itu wajib mengkonsumsi diakon. Itu Bu Cynthia. Oke, teman-teman ya, minimal sudah tahu dulu nih kalau produk penguat itu apa saja. Ada kalsium, seri kalsium itu masuknya penguat, kemudian ada zinc, dan juga ada diakon. Nah, sekarang kita pengen tahu, kenapa sih kita mengambil tema ini ya? Karena kalsium tiansi ini itu adalah produk yang fenomenal. Seluruh dunia tahu bahwa kalsium tiansi ini sangat luar biasa, ya. Nah, Bu, sebelum kita lihat dari kandungannya, kurang kalsium efeknya apa sih Bu? Banyak kan orang bilang, wah saya nggak berani minum kalsium nanti gemuk. Oh saya nggak berani minum kalsium karena kata dokter sudah kebanyakan kalsium. Ya, nah sebenarnya kalsium itu kita perlukan berapa banyak dan kalau kekurangan apa yang terjadi? Oke, baik teman-teman semuanya. Kita tahu, dulu saya waktu belum mengerti tentang kesehatan, bahwa yang kami tahu itu kalsium itu hanya untuk gigi ataupun tulang, ya. Padahal kalsium itu bukan hanya untuk tulang, ya. Yang lebih dominan adalah tulang, gigi, kuku, rambut, ya. Terlebih saraf di dalam tubuh kita itu memerlukan sekali kalsium. Memerlukan sekali kalsium, ya. Contoh nih, kita adanya kita ke dunia ini itu adalah karena kekuatan kalsium dari sperma ayah kita kepada ibu kita. Ya, jutaan sperma yang bisa dikalahkan, yang hidup adalah hanya kita, ya, dari sperma ayah kita itu. Terus kita bisa menggerakkan mata, tangan, semua saraf ini itu adalah kekuatan dari kalsium. Termasuk kita ada di dunia ini, detak jantung kita ini itu adalah kekuatan kalsium. Cara berpikir kita itu juga itu kekuatan kalsium. Ya. Nah, pencernaan kita ya itu juga semuanya dari kalsium.
Jadi semua kekuatannya adalah 99% kekuatannya ada di kalsium di dalam tubuh kita. Nah, sebab terus gimana dong kalau orang yang kekurangan kalsium? Mungkin kita pernah ngelihat ya orang-orang yang kekurangan kalsium, atau mungkin ada orang yang kita baru aja bicara terus aduh kok lupa. Kacamata kita simpan di atas kita, mana kacamata kita, mana kacamata mama, mana gitu kan, padahal udah di atas. Itu salah satunya kekurangan kalsium. Ya. Terus orang-orang yang kekurangan kalsium biasanya dari pertumbuhan tulangnya itu juga tidak bagus. Menstruasinya. Jadi ada 144 penyakit disebabkan oleh kekurangan kalsium. Ingat aja, hitung-hitung aja. Teman-teman yang tahu tentang penyakit, sebutkan aja penyakit. Kalau 144 penyakit itu, teman-teman ingat itu bisa karena kekurangan kalsium. Ya. Jadi, terus berapa sih yang kita butuhkan kalsium di dalam kehidupan kita? Bagi wanita khususnya yang sudah berkeluarga, yaitu 1.200, 1.000 sampai 1.200, bahkan sampai 1.400 miligram kalsium. Karena apa? Karena wanita itu mengalami menstruasi, ya, melahirkan, menyusui, dan menopause. Tuh, jadi banyak sekali macam-macam meragamnya. Tetapi kalau untuk pria itu masih 1.000 miligram kalsium yang dibutuhkan. Ya, jadi banyak sekali yang kita butuhkan di dalam tubuh kita dengan kalsium ini. Itu Bu Cynthia. Ada penampakan dulu ya. Intermezzo malam-malam. Ini ada penampakan ya, buat teman-teman jangan tegang-tegang ya. Kita bicara santai-santai saja. Yang penting Pokoknya kalau saya lagi bicara, saya rasa cuma saya aja yang bicara, Pak Didi ini selalu mengganggu. Untung neurotransmitter saya kuat karena kekuatan kalsium. Itu. Buat teman-teman ngeri sekali. Malam-malam ada di sini ya. Ini kenapa Bu? Maaf, supaya jantung saya kuat, maaf karena ada penampakan barusan, saya akan konsumsi dulu kalsium dari children, kalsium ya, untuk anak-anak 0 sampai 13 tahun. Untuk 1 sampai 13 tahun. Maaf ini. Karena barusan ada penampakan, jantung saya harus kuat, jadi harus minum kalsium dulu. Untung Pak Didi menampakkan ini. Ini kalsium children ya. Nanti boleh bertanya kenapa Bu Sinaga konsumsi kalsium children, itu boleh nanti ya. Ini nutrien high calcium powder. Ini saya tambah lagi, ambil 1. Maaf. Saya campur. Nah, ya buat teman-teman ya, nanti siapkan pertanyaan, kok dicampur ya? Kok kalsium dengan kalsium nutrien kalsium dengan kalsium children? Tanyain ya, siap-siap. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Ayo siapkan, tulis di kolom chat, nanti kita akan coba bantu untuk jawab dan diskusikan ya. Ini sutang kalsium untuk penyakit diabetes. Tuh, berarti Bu Sinaga ya. diabetes. Nah, bertanya, kenapa? Mungkin teman-teman sebagian hanya minum kalsium separuh, itu pun cuma nutrien high calcium powder. Enggak dong, enggak. Boleh bertanya, rahasianya apa? Bu Sinaga kok awet muda, mau 60 tahun, kok masih cantik, kok masih kekar? Boleh ya. Jadi maaf, penampakan barusan membuat detak jantung saya olahraga. Jadi harus minum kalsium. Teman-teman, sering-sering Pak ya, tadi sudah ada penampakan. Nah, Bu Sinaga sudah bilang bagaimana caranya supaya si jantung kita kuat ya. Kalsiumnya, lihat ya, nanti kita tanyakan kenapa nih harus 3-3-nya. Ada yang pernah minum kalsium 3 macam dijadikan 1, atau 1 malah dibagi 2 ya. Kita lihat nanti apa sih ya, intermezzo ya teman-teman ya, supaya tadi penampakan nggak muncul-muncul lagi ya, atau nanti tiba-tiba ada muncul lagi. Siap-siap buat yang jantungnya lemah, siapkan kalsium supaya penampakan seperti tadi nggak membuat kaget ya. Nah, Bu, airnya gimana kita minum semua. Saya minum dulu airnya ya. Sama ya, kita cangkir aja ya, Bu. Ya. 3 kalsium, ya.
Aduh, espresso pun kalah dibuat begini. Nah, belum pernah coba kan? Ayo coba. Yang punya kalsium dibuka di rumah, diminum 2 macam, 3 macam, apa beda rasanya? Coba, ayo. Hmm. Aduh, nikmat sekali. Wow, keren. Ada yang belum pernah Sayang ah. minum kalsium? Ayo, minum kalsium sekarang. Pak B, minum Wah, enak, kalsiumnya, Besti. Ayo diminum. Cobain enak juga ya tiga-tiganya Bu ya. Sintia. Enak juga ya Bu Sintia, jalankan bisnis ini minum kalsium aja ditonton dari berbagai negara. Wow, Nah, keren, loh. keren. Nih Mbak Dini udah penasaran nih, Bu. Loh kok kenapa harus 3 bungkus? Ya, beda-beda semua lagi. Penasaran. Mbak Anissa belum pernah loh minum Oke, kalsium. Ayo. oke. Silakan. Apalagi yang mau saya tanyakan? Apa mau ditanyakan? Silakan. Oh, banyak yang belum pernah minum, Bu. Belum tahu bentuknya kayak apa malah. Waduh, ini kasihan Kemana sekali aja? ya. Kemana aja? Oke, baik Bu Sintia. Apalagi? Udah normal kembali Pak Didi. Silakan penampakan berkali-kali. Berarti saya tinggal minum zincnya nanti. Nah, ada yang nanya, Bu, apa manfaatnya kalau tiga-tiganya diminum langsung? Ya, karena Baik, penasaran, belum pernah minum, bahkan nanya langsung tiga-tiganya. Wow. baik. Kita tahu bahwa kalsium, nutrien high calcium powder itu adalah untuk semua untuk para pria atau wanita di atas usia 13 tahun sampai manula, ya. Ya, Untuk ya. saraf. Siapa yang nggak punya saraf di dalam tubuh jangan minum kalsium. Ya, tetapi kalau punya saraf wajib, wajib. Oke ya, ini yang pertama ini, menguatkan tulang, luar biasa ya. Nah, yang kedua, kalsium sutang, dan yang ketiganya kalsium children. Kenapa Bu Sinaga mengkonsumsi 3? Padahal ini kan sudah ada ukurannya. Nah, children ini teman-teman biar tahu, supaya tahu kenapa dikonsumsi sama Bu Sinaga, padahal ini untuk anak-anak. Ini adalah untuk kelenturan. Jadi lebih lentur. Kalau kita mengkonsumsi children kalsium, tapi usia hampir 60 ke atas. Saya kan setahun lagi 60. Ya, jadi ini wajib. Jadi kelenturan. Kenapa Bu Ella dan lain saya begitu melekuk bisa masuk ke dalam botol, itu kekuatan kalsium. Iya, Bu Ella itu bisa masuk ke dalam gentong. Ya. Ya. Nah, yang kedua sutang kalsium. Ini kan khusus untuk penyakit gula. Apakah Bu Sinaga sakit gula? Tidak, saya tidak punya penyakit diabetes. Tetapi orang usia yang di atas 55 tahun itu aktivitas sudah mulai berkurang. Sedangkan kita, apalagi COVID seperti ini, orang kerjaannya cuma megang handphone, duduk, makan, tiduran. Duduk, makan, tiduran. Tidak ada pembakaran. Maka akan terjadi penumpukan. Jadi pankreas kita itu agak berat bekerja kepada orang yang jalan olahraga. Gitu loh ya. Nah, jelas kalau yang ini. Jadi kalau ini dikombinasi tiga-tiganya, di samping untuk saraf, mencegah juga penyakit gula, dan untuk kelenturan. Dan yang paling utama kalau yang ini, yang children, kita konsumsi lagi dari 3 itu, ditambah lagi maaf dengan Vitaline, itu kekuatan neurotransmitter, daya ingatnya tidak lemot, kita itu tidak lemot. Usia boleh tua, tetapi daya ingatnya masih tetap cerdas. Apalagi kalau ngelihat uang ratusan ribu. Bonus gede. Oh, itu ingat banget ya. Oh, itu luar biasa, Bu. Ya, jadi jangan heran. Saya sering ngelihat orang-orang, loh, kok minum kalsiumnya separuh-separuh? Ah, takut kena ginjal. Hah? Takut kena ginjal? Saya 15 tahun tidak pernah berhenti loh. Saya tadi baru cerita sama Pak Didi. Untuk konsumsi pribadi saya dengan anak-anak dan cucu saya, maaf ya teman-teman, bukan menyombongkan. Tadi saya bilang ke Pak Didi, 10 juta lebih saya keluarkan untuk investasi kesehatan tubuh kami.
Karena kami tidak mau cerita tentang kesehatan kepada orang lain, tapi sementara sambil begini-begini, iya, Anda maju terus, sambil pusing-pusing. Saya nggak mau, gitu loh. Ya, jadi kombinasi ini luar biasa sekali. Ya, oke, silahkan lagi. Bu, ternyata gara-gara Ibu minum kalsium tadi banyak yang nanya Bu ya, saya jadi seru sendiri ya. Tadi ya teman-teman yang nanya manfaat, sudah Bu Sinaga jelaskan ya, manfaatnya apa Ya. saja, secara garis besar, nggak ada salahnya, kondisi kita apapun, minum tiga-tiganya bagus juga ya, karena ada fungsinya masing-masing. Nah, ada yang Betul. tanya nih Bu, kalau dicampur dengan kopi, ini yang nanya Pak Abi Wijaya loh ya, kalau dicampur Baik. dengan kopi, boleh nggak minum kalsiumnya? Oke, Pak B. Wijaya, maaf ya, aku berbicara kali ini. Selama ini kan saya belajar tuh sama Pak B. Wijaya, jadi bukan menggurui. Kopi itu bagus, tetapi serapan kalsium akan diserap oleh kekuatan kopi. Perlu kita tahu kalau kopinya itu juga pakai gula, itu akan lebih bahaya. Gitu loh. Jadi kalsium ini kalau bisa jangan dicampur dengan kopi, tapi dicampurlah dengan jahe. Gitu yang paling bagus. Oke, boleh dicoba ya teman-teman ya, Pak Abe boleh dicoba Ya. dengan air jahe mungkin ya Bu ya? Bukan air Oh bukan, jahe. Jahe apa? apa yang digeprok jahe Ah, ataupun yang yang diparut boleh. oh dengan Gitu. jahe tuh boleh dicoba ya teman-teman ya. Ya. Ini baru Hmm. lagi nih, ilmu baru lagi nih yang saya dapat juga nih ya. Nah Bu, Kalau ada lagi kalau yang bisa tanya nih. kalau bisa KB Wijaya, kopi ya kopi, kalsium ya kalsium. Berbarengan di situ di dua gelas tak masalah. Tetapi kalau untuk dimasukkan itu diserap dia punya. Kenapa orang yang banyak mengkonsumsi kopi justru malah berkurang dia punya kalsiumnya. Nah, tapi kalau di dua beda, ini kalsium, ini kopi. Silahkan, walaupun bersamaan dengan kopi, tak masalah. Walaupun di dalam campur aduk, tak masalah. Yang penting sudah masuk dulu. Sama juga dengan kalau kita, anak kita, ataupun keluarga kita makan obat, terus sudah masuk, langsung muntah lagi. Itu tak masalah. Paling tidak sudah ada yang nyangkut. Gitu loh. Ya, baik. Kalau dicampur dengan coklat atau Milo seperti itu, kalau kata Bu Dela boleh nggak Bu? Kalau kata Bu Dela boleh. Enggak, Bu Dela nanya boleh Oh, nggak kalau dicampur Bu Milo Dela atau nanya. coklat? Oh, Ya. ini ada guru saya. Ada guru saya. Sebenarnya kan kita tahu bahwa produk kita itu alami. Ya, sedangkan apa namanya susu ataupun yang lain itu ada gula aslinya. Kalau bisa, sedangkan meminum itu akan ada ini Bu, akan meningkatkan gula. Kalau Hmm. dicampur dengan susu yang lain akan meningkatkan gula. Gitu loh. Jadi Jadi kalau bisa susu ya susu, kalsium ya kalsium. kalau dicampur es krim boleh nggak Bu? Sebenarnya semuanya boleh, tapi dimanfaat itu yang kurang bagus. Oke. Ya, ya. Iya, kita tahu es krim kan ada pengawet, ya kan, sedangkan punya kita tidak ada pengawet. Kalau memang sudah non kimia, jangan dicampur kimia baiknya, gitu loh, Bu Cynthia. Oke. Oke. Ya ternyata banyak teman-teman yang mungkin dari rasa ada yang nggak suka, ada enak mungkin ya. Jadi mencari cara bagaimana supaya bisa minum kalsium gitu loh Bu. Nah teman-teman tadi Bu Sinaga sudah kasih tawaran dicoba dulu kalsium dengan jahe ya buat menghilangkan rasa yang mungkin ada yang sebagian nggak suka. Kalau saya sih suka ya karena seperti minum susu biasa rasa coklat gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bentuknya tadi Bu Sinaga sudah kasih lihat ya. Kalsium itu bentuknya powder. Jadi dilarutkan dengan air. Air hangat ya Bu ya, bukan air panas kan? Ya, air hangat, air hangat. Ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi yang bertanya ini, kalau orangnya ada jantung bengkak, boleh nggak minum kalsium? Baik.
kita perlu tahu bahwa pembengkakan jantung itu salah satu pengaruh dari kurangnya kalsium. Justru bagus minum kalsium, tetapi kombinasi dengan produk yang meningkatkan oksigen ke otak. Apa produknya yang perlu dikonsumsi? Renov. Jadi kalsium dan renov. Gitu loh. Kalsium itu bagus. Bagus. Bahkan maaf, untuk penyakit ginjal pun nggak pengaruh karena kalsium kita tidak mengandung zat oksalat, tidak akan membuat pembuahan atau pembatuan pengerasan di ginjal. Gitu. Jadi boleh, silahkan. Nah, kenapa kalau di kedokteran tidak boleh untuk konsumsi contohnya kalsium untuk penyakit ginjal? Karena memang berat, ginjal itu kan berat. Kalau dikasih lagi kimia akan lebih berat. Sementara yang ini aman untuk penyakit itu. Jadi boleh untuk penyakit ginjal pembengkakan jantung. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya Pak Didi nanya lagi nih, Bu, kalau dimakannya sama buah boleh nggak? Sama alpukat kalsium? Sebenarnya boleh ya. Sama buah atau sama alpukat. Itu kan alami. Sedangkan kopi ataupun susu, kopi alami juga, tapi mengalami proses. Apakah kita tahu kopi itu murni dengan kopi? Gitu loh. Fungsinya kopi kan tahu, fungsinya kopi seperti apa, fungsinya alpukat seperti apa. Ya, itu perlu tahu. Jadi boleh kalau untuk dengan buah. Oke. Bahkan saya sering buat Ada bahkan lagi, Bu, saya sering buat kue, boleh alpukat. nggak katanya dengan kue? Ya, buat kue. Kalsium buat kue. Sayang ya, ada gula ya. Tapi kalau spirulina boleh. Oke. Jadi Ya. gini ya, teman-teman, intinya sebenarnya kalsium itu dicampur dengan apa saja masih bisa selagi tidak mengandung gula, ya. Selagi tidak mengandung kimia lain, istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau dicampur Betul. dengan yang alami itu boleh saja, lebih baik, Boleh. ya. Nah, Ya. Bu, mau tanya nih, kita kalsiumnya itu kan nggak boleh dilarutkan dengan air panas, ya. Itu sebenarnya kenapa sih, Bu? Kok nggak boleh? Oke. Baik. Kita cerita tentang kalsium. Kalau kita datang ke dokter anak, spesialis anak, seseorang, kok dok, ini anak saya, contohnya sakitnya begini, begini, begini. Dokter akan spesifikasi, contohnya spesifikasinya, tidak boleh memerlukan, tidak boleh menggunakan susu, gitu kan? Ada juga kan dokter anak yang mungkin anaknya alergi atau apa. Ya. Nah, kalsium tadi apa Bu Sintia? Maaf, saya ngelihat. Kenapa nggak boleh dilarutkan dengan air panas kalsium itu? Oke, baik. Oke. Susu itu tidak boleh dilarutkan dengan air panas. Kalsium tidak boleh dilarutkan dengan air panas. Karena apa? Kalau kalsium dilarutkan dengan air panas, dia mati, kadar kalsiumnya mati. Dengan air dingin pun tak boleh sebenarnya, apalagi air es. Nggak boleh, tetapi hangat. Ya, jadi kadar kalsiumnya mati kalau kita seduh dengan air panas. Banyak sekali, makanya kalau kita, teman-teman semua, memberikan informasi kepada pelanggan-pelanggan kita, harus diberitahu lebih lengkap. Harus diberitahu ibu bahwa kalsium kita nanti diseduh dengan air hangat. Ada orang yang melakukan air panas dulu, ya, kalsiumnya dulu, baru air panas, baru air dingin, udah sempat mati dia kalsiumnya. Jadi yang bagus adalah air hangat dulu, seperti yang tadi saya siapkan, itu air hangat dulu. Ya, jadi dia mati punya kalsiumnya. Kadar kalsiumnya tidak maksimal, itu aja lah. Kalau dengan air panas. Ya. Boleh. Jadi ya teman-teman tahu ya, sebaiknya tidak dengan air panas, tapi dengan air hangat untuk melarutkan kalsium. Ya. Bu,
Nah, sekarang apa sih yang membedakan kalsium kita dengan kalsium di luaran ya? Kita tahu kalau masalah, oh ini herbal, itu kimia, kita jelas tahu ya bedanya. Hanya sumbernya ini dari mana sebenarnya? Kalsium kita ini sumbernya dari susu sapi atau dari apa ini? Ya, coba Bu, kira-kira biar teman-teman tahu nih sumbernya kalsium kita ini apa? Dari mana? Baik, kalsium itu di luaran banyak banget. Banyak sekali. Di apotek aja banyak. Kita nonton aja di TV, iklan-iklan. Kan banyak itu mengandung kalsium dan zinc, kalsium itu banyak. Termasuk yang paling banyak iklan di TV itu adalah kalsium yang di apotek. Yang panjangnya segini, bulat, kalau dimasukkan ke Dimasukin. air, langsung jus, gitu kan? Ya. Itu memang diminum orang ngejos banget. Makanya orang bilang, udah itu aja, yang depannya R, belakangnya N, katanya gitu kan? Ya itu kalsium juga. Maaf, dinding kita, dinding tembok kita, kalau dikerok itu ada kalsiumnya juga. Kalsium banyak, tetapi komposisinya yang di luaran itu, yang di apotek, itu ada zat oksalat, di mana akan membentuk pengerasan di ginjal. Ya, itu kalsium yang di luaran sana. Tetapi kalsium kita itu yang paling hebat, ya, itu mengandung simolytic bone calcium powder 240 mg. Paling utama itu. Kalsiumnya mengandung vitamin A, vitamin D, vitamin C. Itu luar biasa sekali. Ya, nah kalau di luaran sekarang hanya dengan kalsium, tetapi makanya sekarang setelah kita mengerti tentang kesehatan, mau konsumsi apa-apa itu kita baca dulu komposisinya. Selama ini kan tidak, pokoknya kita beli, lek, makan. Kalau sekarang setelah mengerti tentang kesehatan, oh ini Kak, komposisinya apa nih, kandungannya apa ini, gitu loh. Jadi kalau yang di luaran sana diserap oleh tubuh kita itu hanya maksimal 35%. Tetapi kalsium kita diserap 90%. Bahkan IPB pernah menyelidiki, pernah ngetes bahwa kalsium kita diserap oleh tubuh 95%. 5%-nya itu dibuang melalui urin. Itu yang hebatnya. Makanya kalsium kita adalah kalsium terbaik dunia. Padahal kalsium yang baik itu masih menduduki Belanda. Ya, masih di Belanda, tetapi kalsium kita tidak seenaknya Google menceritakan di situ kalsium terbaik dunia muncul Tianxi. Enggak, karena memang sudah diuji. Bahkan Dr. John Hellerman mengatakan bahwa kalsium kita adalah beliau sudah mencoba produk apapun untuk sekretarisnya, tetapi yang paling bagus adalah dari kalsium Tianxi ini. Itu. Oke. Ya, teman-teman, kalsium Tiansi ini terbuat dari sumsum tulang sapi Oh, Mongolia. ya, Ya, sorry. nah, jadi kalau tadi Bu Sin agak bicara tentang simolytic bone calcium, mungkin banyak yang belum tahu, itu adalah sumsum tulang sapi. Ya, jadi bukan dari Ya, susu sapi, itu bedanya ya. Kalau betul. kalsium di sana bilang dari susu sapi, kita bukan dari susu sapi, tapi dari sumsum Ya, tulang sapi. Sapinya sapi Mongol lagi, ya, yang pendek Mongol, ya, ya, jadi nggak betul, sembarangan sapinya ya yang mengandung betul, kalsiumnya tinggi. Nah, Bu, betul. kalau kita bicara tentang kalsium lagi ya, ada orang yang bilang saya nggak berani minum kalsium karena saya punya penyakit ginjal. Bahkan barusan ada yang nanya, kalau ginjalnya bocor, apa masih boleh minum kalsium? Oke, baik. Kita tambahin dulu yang tadi ya. Saya lupa itu tadi pakai bahasa Indonesia karena selama ini kan di sana, Bu, di negerinya engkong. Ya, Jadi uh, uh, dan yang paling perlu digarisbawahi oleh teman-teman, saya tambahkan dulu, produk Tiens mendapatkan sertifikasi halal itu tidak semudah. Sebelum saya jawab ya, Bu ya,
tidak semudah memberikan label itu. Sertifikasi halal itu pemeriksaannya luar biasa, bukan cuma dari pabriknya, bukan cuma dari sapinya, tapi cara pembelihannya pun itu menggunakan sertifikasi halal. Penyembelihannya luar biasa di Mongolia sana. Ya. Oke, jadi tadi pertanyaan Bu Cynthia, apakah yang punya ginjal bocor perlu minum kalsium? Perlu, tetapi dikurangin. Dulu waktu kita kan pernah orang penyakit ginjal, nggak boleh minum kalsium. Ya jangan terlalu banyak dulu. Karena saraf di ginjal pun diperlukan. Sedangkan ini lebih cenderung ke saraf. Jadi boleh, tetapi jangan banyak dulu. Contoh 1 saset tadi, ini dibagi 3. Gitu loh. Jadi dibagi 3. Ya. Nah, tapi kalau sehat, kenapa harus banyak sih Bu Sinaga sampai 3? Ingat, 1 saset ini 400 mg. Sedangkan wanita membutuhkan 1.200 mg. Kalau satu minum ini, saya udah minum 1, tapi masih sakit-sakit mulu. Udah tekan di situ. Ibu minumnya 2 atau 3. Jangan Bu, kenapa saya minum kalsium kok malah sakit-sakit? Ada kemungkinan itu, tapi ada ceritakan juga teman-teman kepada customer kita itu, ada 11 reaksi balik yang dialami oleh seseorang apabila kita mengkonsumsi kalsium. 11 reaksi balik. Tetapi 11 itu tidak semuanya. Salah satu pasti ada. Tetapi ada juga orang yang tidak mengalami reaksi balik itu. Itu Bu Cynthia. Ada 11 reaksi balik. Jadi teman-teman kalau yang baru pertama kali minum kalsium atau tiba-tiba ketika minum kalsium ada sesuatu yang dirasakan, nah itu bukan reaksi ya, tapi pembalik ya, reaksi pembalik ya. Boleh nggak Bu ceritain 11 itu apa sih Bu? Banyak kok 11, itu mungkin banyak yang belum tahu ya, kita cerita, kasih tahu dulu 11 reaksi pembaliknya ini apa. Baik, itu hebatnya kenapa produk unggulan dari Tianxi adalah kalsium. Ya kan? Kenapa? Karena apa, teman-teman? Kalau kita konsumsi akan menunjukkan sinyal di dalam tubuh kita. Kalau kita konsumsi ini akan ada sinyal. Contoh, Bu, makanya tadi saya bilang kalau mau memberikan kalsium ini harus diceritakan, Bu. Nanti kalau ada apa-apa, jangan cerita sama orang lain, tanyakan kepada saya gitu kan. Nah, yang pertama, kalau kita mengkonsumsi kalsium, terus berdebar jantung kita, aduh, kayaknya berdebar jantung kita, nah itu tandanya sudah ada gangguan jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita konsumsi kalsium, kok saya sekarang jadi malah batuk-batuk, malah jadi sesak. Nah, itu ada gangguan di paru-paru. Kalau kita konsumsi kalsium, kok malahan saya kok gatal-gatal semua, ya itu pasti ada gangguan bahwa itu ada alergi. Ketiga ya. Terus kalau kita konsumsi kalsium, kok saya jadi susah buang air besar, udah 4 hari kok belum. Yang keempat. Kelimanya, kok saya malah mencret. Nah, kelimanya itu berarti ada gangguan di saluran pencernaan. Ya. Terus kalau kita konsumsi, kok malah saya nggak bisa berdiri, malah berat banget, itu udah bermasalah dengan tulang. Oke. Nah, kalau ada masalah, kok saya konsumsi ini kok malah jadi bersin. Nah, itu dari saluran pernapasan. Beda paru-paru, beda saluran pernapasan. Tapi itu akan menjadi satu, menjadi THT. Ya. Terus kok kalau saya minum kalsium kok malahan pinggang saya jadi kaku. Nah, itu sudah mulai ada ginjal. Sudah mulai terganggu, bukan penyakit ginjal, tetapi center atau sinyal itu sudah menunjukkan. Ya. Nah, kalau kita, Bu, kok saya minum kalsium kok malah kaku-kaku tangan kita, padahal kalau minum kalsium sebenarnya tidak akan kaku, tetapi yang baru, orang baru akan terasa. Nah, itu berarti sudah mulai mengering, dia punya poli di dalam tubuhnya. Ya. Dan
lain-lain banyaknya. Makanya kalau saya memberikan kalsium ini kepada customer-customer saya atau pelanggan-pelanggan saya harus ceritakan nanti kalau ada yang dirasakan hilang nggak Bu Cynthia? Ada tetap. Oke, ada dirasakan tetap ceritanya ke saya ya, jangan kasih tahu, jangan tanya kepada orang lain gitu. Kalau tanya ke yang nggak tahu, mereka akan jawab, oh itu salah itu, oh itu apa namanya apa dibilang pokoknya yang negatif yang akan diberikan gitu loh. Kalau kita pasti akan memberikan yang terbaiknya. Itu Bu Cynthia. Oke, teman-teman ya udah tahu tadi ada 11 kurang lebih reaksi balik yang akan timbul kalau kita minum kalsium. Itu mendeteksi sebenarnya tubuh kita ada masalah di bagian mana ya. Bu, masih banyak yang penasaran dengan cara minum nih ya Bu. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan cara minum, hanya mungkin banyak yang memberitahu informasi sehingga membingungkan. Nah, seberapa banyak air yang bisa dipakai untuk melarutkan kalsium? Dan yang berikutnya, benar nggak sih kalau melarutkan kalsium itu harus pakai sendok plastik atau hanya diuncang saja? Nggak boleh pakai sendok yang apa namanya, sendok besi gitu ya, sendok aluminium itu nggak boleh, stainless ya nggak boleh. Apa benar atau tidak? Nah, itu cara minum loh Bu. Banyak yang penasaran dengan cara minumnya nih. Betul. Sebenarnya dulu seperti itu waktu kami baru-baru belajar. Ngaduk kalsium itu tidak boleh pakai stainless, harus pakai plastik. Memang lebih baik seperti itu. Tujuannya kalau plastik itu kan lembut, itu saja. Tetapi kalau stainless itu kan pasti keras. Coba bayangkan kadang-kadang orang yang ngaduk kopi kan sampai begitu kan. Tapi kalau pakai plastik, diaduk begini tidak mempengaruhi. Ya, memang kadar kalsium itu jangan sampai pecah. Tetap supaya utuh. Makanya kalau minum kalsium jangan dilamakan, setelah diaduk itu harus langsung diminum. Nah, tujuannya supaya jangan hancur, jangan mengeras gitu loh kalau dengan ini. Kalau plastik itu dia akan lembut gitu loh, ya. Nah, sekarang kalsium berapa kadarnya yang enak? Tujuannya mau berapa saja silahkan. Kalau mau segelas ini pun boleh, satu kalsium, tapi rasanya sudah tidak enak. Ah, nggak enak, kalsiumnya mahal. Nggak enak rasanya. Tapi coba, satu gelas ini gelas kopi, Cangkir kali ya Bu saya ya? buat, ya cangkir, saya buat 3. Waduh, nikmatnya. Malam hari ini tugas teman-teman yang menonton live ini, yang punya kalsium, silahkan. Kalsium sutang, kalsium children, dan kalsium nutrient high kalsium dengan air 1 gelas ini. Aduh, maaf, kopi Starbucks juga lewat Bu. Betul, nikmat banget. Ya, jadi banyak sekali orang yang beli paket silver, paket gold, upgrade ini, upgrade itu, dikasih kalsium sampai kadaluarsa. Gara-gara ini untuk anak kecil. Tapi kan tadi memang saya bilang, kan pasti dia punya saudara yang sudah 60 tahun, ya kasih aja daripada kadaluarsa. Ya, kalsium sultan. Ini kan hanya untuk mengaktifkan pankreas. Walau apakah yang belum sakit diabetes boleh? Ya boleh, apalagi nggak pernah olahraga. Tetapi yang pakai yang diabetes itu harus dikonsumsi dengan diakon. Ya, jadi teman-teman aman-aman aja. Jadi 1 gelas ini, jadi kalau memang mau 1, ya 1/3 gelas. Saya selalu katakan 1/3 gelas. Ya, 1/3 gelas aqua lah gitu, atau cangkir kopi gitu. Jadi kalau seumpamanya tujuannya gitu, kalau segini juga boleh, tapi dikasih 1, kan jadi apa ya? Kalau bahasa Sunda apa? Cawerang, cemprang gitu loh. Ya, tapi kalau gini kan kental, enak sekali. Ya. Oke. Bu, ini pertanyaan terakhir tentang kalsium karena waktu kita mepet, masih ada 2 produk ya. Pertanyaan dari Pak Abe Wijaya lagi terakhir untuk tentang kalsium, teman-teman ya. Kalau anak sudah selesai ASI 2 tahun, terus hanya minum kalsium children saja, itu tanpa susu formula bisa nggak? Oke, bagus.
Bisa aja, tetapi kan anak ini masa pertumbuhan itu kan nutrisi untuk masa pertumbuhannya. Kadar makanan untuk anak beda dengan makanan untuk dewasa. Dewasa mau makan apa saja boleh. Sementara anak terbatas makanannya dan lebih banyak anak ini kan makan makanan yang manis-manis. Ya, kalau orang dewasa mau rujak, mau bakmi, mau apa-apa dimakan. Tetapi kalau anak tetap kurang, harus tetap minum susu, Pak. Harus tetap minum susu. Gitu. Jadi Oke. kalau kadar untuk memenuhi kadar kalsiumnya mungkin oke, tetapi makanan tambahannya apa? Gitu loh, Pak. Jadi lebih baik Ya, ada jadi, susunya. Ya. ya, jadi cukup jelas ya Pak Abi Wijaya juga teman-teman yang lain, tetap untuk masa pertumbuhan ada baiknya tetap dicampur dengan susu formula biasa, tetapi untuk kadar kalsium cukup dengan kalsium tiasi sudah cukup. Hanya Ya. kandungan yang lain yang tetap diperlukan untuk pertumbuhan anak tetap dibutuhkan oleh anak-anak ya. Terus teman-teman satu Betul, lagi betul. tambahan kalsium, kalau bilang gemuk kalsium 3 atau kalsium children itu kalau yang ingin menggemukkan badan bisa pakai kalsium 3 karena mengandung lemak. Sementara kalsium 1 itu tidak ada lemaknya. Jadi aman ya. Betul, Nggak usah takut gemuk kalau betul. minum kalsium ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang zinc ya. Nah, produk penguat lain adalah zinc. Ya, ini ya mudah-mudahan teman-teman juga punya, sudah pakai juga. Nah sekarang Bu, zinc itu kenapa sih diperlukan oleh tubuh dan kenapa menjadi kelompok suplemen penguat? Boleh Bu diceritakan? Oke, baik. Tubuh kita memerlukan ginseng. Jadi kalau ini kan zinc, sebenarnya itu ginseng. Ginseng itu yang pertama adalah untuk pencernaan dan untuk otak. Sekarang berpikir kita menggunakan otak. Kita tubuh perlu makan. Makanan kita salah, terjadilah maaf buang-buang air besar. Dan itu memerlukan zinc. Jadi ginseng itu adalah untuk neurotransmitter, untuk penguat otak kita, penyambung. Jadi kalau seumpamanya di dalam tubuh kita kan ada saraf-saraf yang menyambung. Yang menyambungkan adalah ginseng tersebut, Bu. Itu, ya. Oke, Nah, kalau kita jadi sakit, ya. kalau kita Mhm. sakit, kita siapapun sakit, anak-anak kecil atau kalau kita sakit, khususnya yang bermasalah dengan pencernaan ya, itu kalau kita ke rumah sakit, pasti akan diberikan zinc. Melalui apa? Melalui infusan. Ginsengnya melalui infusan. Kalau kita sakit, di luar perut, di luar sakit pencernaan, itu akan diberikan infusan. Infusannya adalah kalsium. Tapi semua itu pakai kimia. Makanya konsumsilah sebelum kita sakit itu zinc dengan kalsium supaya mencegah kita jangan sampai sakit. Oke, Bu Cynthia. Oke, jadi teman-teman ya, minimal kita tahu bahwa zinc itu fungsinya untuk apa, ya. Jadi setiap orang sebenarnya dari anak kecil sampai dewasa itu perlu yang namanya zinc. Ada yang bilang tapi begini, kalau saya minum zinc katanya itu untuk menambah nafsu makan. Apakah saya nanti kalau minum zinc malah jadi gemuk badannya? Akhirnya saya nggak mau deh minum zinc. Oke, Nah, itu gimana Bu dengan tanggapan-tanggapannya seperti itu? oke, baik. Banyak sekali itu nanyakan seperti itu. Kita perlu tahu di dalam tubuh kita itu, kadar lemak di dalam tubuh kita itu ada maksimal dan minimumnya. Contoh ya, apa tensi? Kadar tensi yang bagus itu adalah 80 per 120 per 60. Ginjal ada kadar-kadarnya, jantung pun ada kadar-kadarnya. Kalau orang gemuk, dia memang punya penyakit yang bermasalah dengan pencernaan ataupun dengan sering buang-buang air besar ataupun sering sariawan, nggak ada pengaruh karena memang
nggak ada pengaruh karena memang kadarnya tubuh lemak seseorang itu maksimalnya sudah ada. Ada juga orang yang kok saya konsumsi zinc, kurus, tapi nggak gemuk-gemuk. Karena memang kadar zincnya, kadar lemaknya memang maksimalnya segitu di dalam tubuh seseorang itu beda-beda, Bu Cynthia. Jadi bukan karena di sini ada menambah nafsu makan, ya kan? Jadi terus mau makan terus, ada kok yang nggak minum itu juga malahan nggak nafsu makan karena memang sudah melebihi, sudah pas kadar lemak di dalam tubuh atau zat perangsang di dalam tubuhnya sudah melebihi dari batas, gitu loh. Tapi Oke, kalau teman-teman anak-anak, ya. iya, kalau anak-anak tidak. Kalau anak-anak memang zat perangsangnya masih ada. Kalau orang tua, apalagi orang itu contohnya ada penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan diminum zinc pun tidak membuat dia gemuk, ya. Penyakit gula contohnya. Kan tambah habis tuh, Bu. Konsumsi ini nggak gemuk juga selama kadar gulanya itu masih tetap tinggi, gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, kombinasi-kombinasi itu luar biasa, Bu Cynthia. Jadi kita lebih mengerti, oh kenapa terjadi, kenapa nggak naik timbangan saya sudah minum zinc, kenapa kok saya malahan naik, gitu. Jadi ada kadar lemak di dalam tubuh kita atau zat perangsang di dalam tubuh kita masih aktif, gitu loh. Ya. Jadi teman-teman ya, fungsi zinc ini sebenarnya berbeda-beda dalam setiap tubuh manusia, tetapi setiap orang perlu yang namanya zinc. Jadi nggak usah takut kalau kita mau mengkonsumsi zinc setiap hari pun nggak masalah ya. Masih ada satu lagi Bu yang perlu kita bahas, ini cukup dengan singkat saja tentang Diakon. Kayaknya waktunya 1 jam nggak keburu ya ngebahas hanya produk penguat ini. Tapi oke deh, kita bisa ini sharingkan sedikit saja tentang Diakon ini Bu. Baik, Diakon ini mengandung antospira sekitar 300 mg. Dan sidum SP-nya itu 75 gram. Secara tradisional digunakan untuk membantu meringankan gejala kencing manis. Dan perlu kita tahu, peringatan untuk Diakon ini hanya diberikan untuk penderita kencing manis yang telah ditetapkan oleh dokter. Kadang-kadang kan ada orang, oh itu sering buang air kecil. Oh dia udah penyakit gula. Hanya mengatakan penyakit gula doang, padahal belum dinyatakan penyakit gula, jangan konsumsi. Ya, ini Diakon ini. Jadi diabetes kontrol. Perlu kita tahu yang perlu digarisbawahi, Bu, kenapa saya mengkonsumsi Diakon, dia udah penyakit gula nih. Kok malah gulanya menjadi naik? Nah, kadar gula di dalam tubuh kita itu seperti orang yang penyakit demam berdarah. Ya, dia akan batas apa kalau di demam berdarah itu namanya? Trombosit. Trombosit. Trombosit di seseorang yang kena demam berdarah itu ada batasnya, ada limitnya. Kalau tidak diobatin akan pecah pembuluh darah dan membuat kecacatan. Tetapi kalau memang diobatin dia akan tetap turun. Nah, kalau kita mengkonsumsi Diakon, orang yang kena diabetes dia akan tetap naik gulanya untuk sementara. Terus malah dia kaget, kenapa saya jadi naik? Jangan heran, Bu, Pak, itu adalah menaikkan dulu sampai seberapa besar kadar gula Bapak di dalam tubuh Bapak. Nanti kalau limitnya itu hanya sampai 400, dia 400 langsung naik lagi, turun lagi, nanti turun lagi. Nah ini banyak yang tidak pernah tahu kenapa orang yang penyakit diabetes mengkonsumsi Diakon malah tambah naik. Konsumsi aja terus, sampai mana, sampai batas limitnya dia akan turun lagi nanti. Jangan berharap dalam 1 botol terus sembuh, gitu. Jadi teman-teman, Diakon ini khusus untuk yang sudah dinyatakan diabetes oleh dokter ya, jangan cuma sekedar baru gulanya naik dikasih Diakon juga jangan ya. Jadi kita benar-benar harus paham tentang produk supaya kita lebih percaya diri
dalam menawarkan produk atau juga kita dalam mengkonsumsi untuk diri kita sendiri ya. Teman-teman, waktu Betul. sudah 1 jam ya. Nggak kerasa sekali. Ini saya serem sekali ngelihat komentarnya Pak AB Wijaya, Bu Sinaga minta di booking 3 jam. Aduh, repot sekali ya nanti ya. Nah, teman-teman, sebelum kita tutup acara malam hari ini, eh, kita akan mendemokan satu produk. Produk ini bukan produk penguat, tetapi produk ini menurut kami ini cukup penting untuk para wanita ya. Kenapa? Karena kebanyakan orang menganggap remeh yang satu ini, sementara ini salah satu produk yang sangat baik yang dimiliki oleh Tiansi ya. Nah, kita akan demokan. Mudah-mudahan setelah demo ini semua teman-teman tutup poinnya yang wanita atau yang pria untuk istri atau untuk anak dan orang tuanya bisa pakai produk ini juga ya. Silakan Bu Sinaga, apa yang akan didemokan pada malam hari ini? Waktu kita 5 menit ya, silakan Bu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Karena penonton atau teman-teman kita yang nonton itu lebih banyak wanita kan ya. Nah, saya akan demokan yang kebutuhan untuk wanita dari mulai usia muda yang baru menstruasi sampai usia yang sudah tidak menstruasi lagi. Untuk pria dan wanita. Nah, lo Pak AB Wijaya harus perlu pakai ini ya. Oke. Oh, ada yang pernah tanya loh, yaitu namanya Iris. Iris Night untuk pembalut malam hari, untuk day, untuk siang hari, bagi para wanita yang sedang menstruasi, dan Pentiliner untuk pria wanita yang tidak menstruasi, tidak sedang menstruasi. Ada yang pernah tanya loh Pak Abe, loh kalau pakai Pentiliner di mana Bu? Di apa dililitin di situnya? Oh tidak dililitin ya. Yang jelas Pentiliner itu kalau untuk pria disimpan di bawah di dalam sepatu ataupun sandal. Karena kan banyak orang yang pakai sepatu itu ataupun yang tidak pakai sepatu pun bau banget, maaf ya, bau banget, bau sepatu, bau kaki. Itu. Nah, ini untuk ya. menyerap ya. Jadi Pentiliner perlu tahu untuk pria dan wanita. Bu Sinaga, kenapa untuk pria juga yang ini, yang day ataupun yang night? Kenapa? Saya tanya dulu kepada para pria, orang tua Anda yang melahirkan Anda siapa? Pria atau wanita? Kan wanita. Istri Anda wanita. Anak Anda ada yang wanita, adik Anda ada yang wanita, dan kakak Anda yang wanita. Famili kita nih. Jadi ini untuk semua untuk semua ya, pria dan wanita. Dalam arti ya kalau pria nggak usahlah dipakai untuk yang day ataupun yang naiknya, tetapi diberikanlah kepada istrinya. Oke, saya akan demokan. Saya demokan Bang untuk menjelaskannya nanti kapan waktu kita akan ini lagi ya. Jelas para wanita selalu menggunakan, maaf kali ini saya lebih cenderung ya, ibu-ibu atau para wanita yang menstruasi selalu menggunakan yang ini ya. Ya, saya tidak usah sebutkan namanya, tapi dari hurufnya adalah C di depan, M belakang. Ini yang selalu digunakan. Kita perlu tahu bahwa dari mulai kita menstruasi sampai kita menopause, zaman sekarang tidak ada lagi yang pakai kain dilipat-lipat, dicuci-cuci. Tidak ada kan? Tidak ada. Jelas pakai ini. Tetapi efek dari ini, Bapak Ibu sekalian, biar tahu para wanita, pembalut yang selama ini ibu-ibu wanita gunakan ini mengandung zat diokrin yang akan menimbulkan penyakit keputihan, gatal, dan kanker serviks. Ya, luar biasa banget. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia dan para dokter spesialis kulit dan kandungan itu bersepakat bagaimana caranya ini tidak digunakan. Nah, kita beruntung di perusahaan Tiansi ada yang namanya Iris. Wah, luar biasa banget. Nah, sekarang saya demokan bagaimana perbedaan Iris dengan yang yang ibu-ibu gunakan setiap hari sebelum menggunakan Iris ya. Ini terbuat dari, maaf, sampah bekas, koran bekas, dan serut kayu.
Makanya pemulung banyak sekali karena ini luar biasa mahal dijual ke didaur ulang ke pabrik ya. Nih, ini yang merek X yang selama ini teman-teman lakukan. Ini baunya juga bau. Oke, ini dia. Nah, saya akan gunakan yang iris. Biar cepat. Enaknya yang iris ini. Yang iris ini enaknya begitu dibuka aja langsung wangi sekali. Lihat di dalamnya ada lapisan anti kanker yang warna hijau. Yang merek X itu tidak ada. Kenapa kalau kita menstruasi menggunakan ini suka gatel yang basah di dalam dari serapan dari sini dan bau sekali. Sementara yang ini, aduh ada minyak. Aduh, wangi sekali ya minnya. Oke. Teman-teman semua, kering. Ada minnya. Teman-teman semua, saya menyediakan 60 mili. Ini adalah 1 gelas aqua. Ya. Ada nggak teman-teman menstruasi dalam 1 bulannya selama menstruasi sekali keluar 1 botol aqua, 1 gelas aqua? Enggak ada. Setengah gelas aqua paling banyak ya. Saya saya demokan dengan anggap saja ini adalah darah kita ya, darah yang kotor yang harus keluar setiap bulan. Yang harus setiap bulan. Oke? Saya teteskan aja dulu di sini, biasanya suka saya campurkan ya. Oh, enggak gini aja, campurkan aja deh. Nih, saya campurkan. Oke. Ini adalah darah kita yang harus dibuang setiap bulannya. Oke. Saya campurkan dulu ke yang, coba tolong Des, diangkatkan ini deh. Oke. Oke, saya harus memerlukan putri saya, Mbak Desi, untuk mengangkat ini. Kurang sini, ke sini. Oke, kurang nungging gitu. Nah, kurang nungging, oke. Ini ya, saya keluarkan, ini adalah pembalut yang di atas celana dalam kita, pakaian dalam kita. Ini. Nah, seperti inilah. Seperti inilah. Oke, lihat ya. Saya campurkan lagi ke sini. Saya campurkan lagi ke yang iris. Saya tuangkan lagi ke sini. Jadi dari 60 mg itu 30 mg, 30 mg. Oke, saya campurkan lagi ke sini. Oke, saya campurkan lagi. Oke, saya campurkan lagi ke sini. Ini. Oke, ini juga 30 mg loh. Ini yang terakhir, yang paling banyak adalah ke iris. Oke. Nih, 30 mg, 30 mg. Ini adalah pembalut yang biasa teman-teman pakai, yang ada di pasaran, pembalut murahan kalau saya mengatakannya. Kalau yang ini adalah pembalut dari iris dari Tiens. Apa yang akan kita alami kalau kita menggunakan ini, ya, dengan menggunakan ini, kita akan coba dulu, kita lihat. Sama-sama beratnya, sama-sama banyaknya, kita lihat. Makanya kalau yang menggunakan iris yang biasa, itu sering tembus. Betul nggak teman-teman? Tembus. Ngelipat ke kiri kanan, apalagi duduk bertamu ataupun apa ya. Tetapi yang ini kita lihat. Kita lihat. Ada netes? Ada netes yang biasa ya. Ini? Ada netes? Iya, okay. Bocor. Netesnya bocor. Ya, jadi nanti kapan waktu kita akan demokan ini mengandung apanya, karena ini kita demo gratis ya bagi teman-teman. Tapi yang ini tidak ada kan? Oke. Teman-teman, saya nggak berani
Biasanya ada tisu, saya jauh tisu. Ini netes kan, tapi yang ini tetap kering. Maaf ini, saya tempelkan aja saya untuk wajah saya. Nggak ada basah, nggak ada basah, tidak ada basah, tidak ada basah, tetap kering. Oke, ini tetap netes yang ini. Makanya sering bocor. Kalau udah kepenuhan ini ngelipat begini kan. Nah, kalau yang ini tetap. Coba tolong saya udah seperti ini, coba tolong Mbak Desi minta dulu tisu. Tisu dulu, minta tisu dulu. 4. Oke, teman-teman, ini luar biasa sekali. Kalau temannya adalah para, maaf ya, para TKW ataupun para pekerja yang di luaran sana, nongkrong-nongkrong demokan ini aja. Demokan ini aja. Ini saya bikin di 2 lapis. Di 2 lapis. Turun ke bawah, nungging ke bawah. Nungging kan. Ya. Ini saya serapkan seperti ini. Yang ini juga saya serapkan seperti ini. Oke, lihat. Lihat. Kurang ke sini. Ya. Nah, ini lihat. Tuh, tembus ini ceritanya. Nih, tembus kan? Celana dalam kita kan tembus nih pakai ini. Nah, diginikan aja udah tembus. Kurang ke sini lagi. Oke, nah, nih lihat. Tembus ya. Tuh. Tuh. Tembus tuh. Sekarang ini saya tekan. Ini saya tekan habis. Saya tekan habis nih. Saya tekan habis. Saya tekan habis. Lihat. Tidak ada. Lihat. Keplek begini. Yang ini tidak ada. Oke, teman-teman semuanya. Aduh, ayolah manfaatkan iris kita itu. Selain kita sehat, kita juga bisa dapat uang dari sini. Tidak ngebohongin mereka. Bilang ini adalah anti kanker. Daripada kena kanker, lebih baik kita pakai antinya. Sekali lagi, ini nyerapnya sampai kayak begini tuh. Keplek. Ini saya tekan habis tuh. Tuh, sampai kenceng. Tuh, lapisan ini tidak ada sama sekali tuh, tidak ada. Saya balikin ke sini. Ini masih seperti itu. Nih, tuh keplek ya. Jadi luar biasa sekali teman-teman. Monggo mau pilih mana? Murah tapi kena kanker serviks, mahal tapi aman dan kita dapat uang. Oh, luar biasa sekali. Itu ya teman-teman semua. Boleh nanti kita akan demokan mengandung apa saja, terus seperti apa. Dan ini enak wangi. Aduh, wangi. Aduh, saya berani untuk ngelap-ngelap muka tambah cantik di Sinaga. Oke ya. Kalau berani, usap-usap ke muka. Oke, itu aja Bu Cynthia. Oke, Bu Sinaga. Ini produk yang nanti kita akan bahas lain waktu. Biar teman-teman penasaran dulu, biar nggak penasaran kayak apa, order dulu produknya, jadi tahu rasanya kayak apa ya. Banyak keunggulan, banyak kelebihan, ada sesuatu di dalamnya juga yang mungkin kalau teman-teman nanti punya atau pakai, ini akan rasanya beda sekali. Oke teman-teman, ini sudah 1 jam lebih ya. Terima kasih, waktunya sudah sangat molor sekali. Tapi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hari ini. Bu Sinaga, terima kasih. Ada lagi penampakannya ya. Nih teman-teman ya. Menguji mental, menguji terakhir ya. Sudah minum kalsium kan teman-teman? Ujinya. Kalau sudah minum kalsium aman ya, kuat nanti jantungnya ya. Nah, terima kasih Bu Sinaga sudah berbagi untuk kita semua teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan pada malam hari ini bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan kita tentang produk TRC. Belum banyak yang bisa kita kupas, tapi semoga kedepannya nanti kita bisa saling berbagi lagi. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih atas partisipasinya Bu Sinaga, terima kasih. Hai, kita semua ada di sini. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Ada Opung. Hai, ada semua nih. Terima kasih Bu, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf ya Pak Abe, Bu Irvi, atau teman-teman yang lain. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Inilah keberadaan Bu Sinaga. Terima kasih untuk semuanya. Iya, terima kasih.